Halo guys, guys, kembali lagi bersama kita di podcast Des. Saya Sharon. saya Dev. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang suka banget koleksi novel dan juga baca novel nih. Tapi sebelum kita panggil tamu kita, lebih baik kita basa-basi dulu kali ya. Boleh? Karena hari ini tentang novel, gue mau nanya duluan nih. Kalau lu sendiri lagi suka baca novel yang punya genre apa sih? Gue sendiri ya. Iya. Kalau gue lebih suka tuh kayak science fiction dan juga misteri. Karena kalau science fiction tuh dia penemuan-penemuannya tuh bikin gue kayak wow banget, gak pernah gue kepikiran. Dan juga buat misteri tuh kadang-kadang kalau misalnya gue udah baca, tapi ternyata pas gue baca lagi di halaman selanjutnya, itu tuh merupakan hint gitu. Jadi gue kayak amazed banget sih. Nah, gitu ya. Kalau gue sih lebih suka genre yang kayak misteri dan fantasy gitu ya. Karena emang gue sebenarnya lebih suka nonton film dan film yang gue suka tonton itu bergenre misteri dan fantasi. Jadi ketika baca buku lebih tertariknya iya ke situ. Kalau gitu, dari semua novel yang lu punya tuh, lu sukanya sama novel yang mana? Buku yang paling gue suka sih untuk genre misteri Sherlock Holmes dan Nancy Drew ya. Sedangkan untuk genre fantasy itu gue suka Sherlock and Bones dan Lockwood and Co. Wah, oke deh. Tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung aja panggilkan Bintang tamu bintang tamu kita kita. dan tanya-tanya aja. Ini dia bintang tamu kita. Halo. 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 Gue Aira. Ya, Oke, ini Aira ya. iya. Yang bakal kita tanya-tanya hari ini. Terima kasih sebelumnya Aira udah hadir Mau hadir. ke podcast kita kali ini. Kan lu nih sebagai pengoleksi novel dan juga suka baca novel. Iya. Kenapa sih lu bisa masuk ke dunia itu? Kenapa lu bisa suka ngoleksi dan juga suka baca novel? Sebenarnya sih gue gak terlalu suka koleksi buku gitu, tapi gue lebih suka koleksi atau baca buku yang menurut gue tuh seru sama masuk ke genre-nya gitu. Kalau gitu dari seluruh koleksi novel yang lu punya, novel apa sih yang paling suka atau paling membekas gitu di hati lu? Apa ya? Kayaknya lu bercerita sih. Soalnya menurut gue tuh ceritanya menarik, terus alur ceritanya juga gak kasaran gitu. Dan jalan ceritanya pun asik banget. Pas gue baca judulnya tuh gue kira buku ini tuh bercerita tentang keindahan dalam laut gitu, tapi ternyata enggak. Dia tuh kayak menceritakan tentang sesuatu yang terinspirasi dan peristiwa pada tahun 1998 di Indonesia. Oke. Kalau gitu boleh nggak sih ceritain sedikit tentang buku Laut Bercerita ini? Kayak mungkin identitas dalam bukunya atau alur ceritanya atau tokoh-tokohnya? Dan boleh mungkin kasih tanggapan lu tentang buku ini kayak kelebihan atau kekurangan buku ini apa gitu. Kebetulan saya juga bawa ya buku bercerita ini. Nah, sebelum gue menceritakan kayak sinopsis dari buku ini, gue mau jelasin dulu deh identitas buku dari buku Laut Bercerita ini. Ya pasti judulnya pasti Laut Bercerita lah ya. Nah, penulis dari buku ini tuh Laila S. Chudori. Nah, penerbitnya itu diterbitin oleh Perpustakaan Populer Gramedia Jakarta. Nah, tahun terbitnya itu Oktober 2017. Ketebalan buku ini 379 halaman. Nah, ukuran buku pun nggak termasuk yang besar sih, kayak hanya 13,5 cm kali 20 cm. Nah, buat yang tertarik nih ya, buat beli buku ini harganya itu 115.000 ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sinopsis dari buku ini. Nah, buku Laut Bercerita tuh menceritakan penculikan seorang tokoh bernama Biru Laut dan 3 temannya pada tahun 1998. Nah, mereka itu disekap, disiksa, dan diinterogasi terkait gerakan aktivis. Nah, 2 tahun kemudian, warganya Wibisono mencari jejak Biru Laut yang hilang secara misterius. Adik Asmara Jati dan tim orang hilang berusaha mencari kejelasan. Sementara kekasihnya Laut yang bernama Anjani itu dan serta keluarga aktivis menuntut jawaban juga. Nah, dari dasar Laut ini, ternyata si Biru Laut itu bercerita tentang pengalaman mereka. Nah, kelebihannya nih ya,
dari buku ini ya, setelah gue kasih tahu sinopsisnya gini, kelebihannya itu terlihat sih dari visualisasi karakter dan suasana yang nyata berdasarkan kisah nyata aktivis Kilang pada 1998. Novel ini juga edukatif, memuat pengetahuan sejarah dan asas demokrasi, memberikan kita juga wawasan mendalam. Tapi pasti dong kayak semua di dunia ini ada kelemahannya juga dong, gak semuanya kayak perfect. Mungkin juga ada, nah kelemahan itu terletak pada alur maju mundur yang cenderung membingungkan pembaca, terutama bagi yang tidak terbiasa. Wah. Terima kasih ya. Terima kasih ya udah mau sharing-sharing sama kita mengenai novel ini. cerita ini. Sebelum kita akhiri nih podcast kita pada hari ini, kalian punya nggak sih kayak rekomendasi novel-novel yang sebanding sama Laut Bercerita atau ceritanya mirip-mirip? Gue punya nih satu rekomendasi yang juga karya dari Kalela. Judulnya Pulang. Novel Pulang menceritakan 4 buangan politik Indonesia di luar negeri pasca 30 September 1965. Dilarang pulang, mereka berjuang di negara orang, mendirikan restoran, dan menghadapi dilema politik. Cerita mencapai puncak saat Dimas Suryo, salah satu tokohnya setelah bertahun-tahun berhasil pulang dengan misi khusus. Novel Pulang karya Leila S. Chudori ini terdiri dari beberapa tokoh yang di mana setiap tokohnya memiliki karakter yang unik-unik. Akan tetapi ketika membaca novel ini pada beberapa bagian cerita akan sulit dipahami karena penulis menggunakan beberapa sudut pandang, sehingga bagi pembaca terkadang perlu membaca beberapa cerita beberapa kali. Wah, baik deh kalau kayak gitu. Bisa gue masukin ke list buku-buku yang mau gue beli gitu ya. Kalau gitu kita akhiri aja Ya. podcast kita pada hari ini. Terima kasih Terima kasih Ayla buat sudah Ayla. berpartisipasi dalam podcast kali ini. See you next time. Next time. Dadah. Makasih selalu ada. Makasih selalu ada. A few minutes later. Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast dan kalau bisa Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. kita nggak boleh saling lihat-lihatan. Halo guys, kan tuh juga harus ngomong ya halo guys. Dan terima kasih ini mau membaca buku jenis-jenis itu Oh begitu. Apa sih? Oh gitu. Oh gitu aja nggak sih? Oh jadi begitu. Nggak usah gitu guys. Emang bot.